PT Perorangan, Holding Company, dan Restrukturisasi pada mata kuliah kita di Hukum Bisnis dan Perbankan. Ini pertemuan kita yang ke-6, ke-6. Pertama akan saya bahas tentang perseroan terbatas perorangan. PT Perorangan hanya dapat didirikan untuk kriteria usaha mikro dan kecil. Ini sesuai dengan peraturan pemerintah nomor 7 tahun 2021 tentang kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan koperasi dan usaha mikro kecil menengah. Kriteria usaha mikro ditentukan berdasarkan modal usaha maksimal 1 miliar. Oh injih, Mbak Ola. Berarti 8 orang dengan Mbak Ola. Kriteria usaha mikro ini ditentukan berdasarkan modal usaha maksimal 1 miliar, tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, atau hasil penjualan tahunan maksimal 2 miliar. Sementara usaha kecil ditentukan berdasarkan kepemilikan modal usaha lebih dari 1 miliar sampai dengan 5 miliar, tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, atau memiliki hasil penjualan lebih dari 2 miliar sampai dengan 15 miliar per tahun. PT Perorangan adalah badan hukum perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro dan kecil sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai usaha mikro dan kecil. Dengan pengertian PT Perorangan tersebut, maka dapat diketahui bahwa PT Perorangan memiliki unsur perorangan dan unsur usaha mikro kecil. Unsur PT Perorangan dalam pengertian PT perseroan terbatas di Undang-Undang Cipta Kerja terdapat pengertian PT Perorangan dengan unsur 1 perorangan dan 2 kriterianya UMK. Yang untuk PT Perorangan ini pasti harus memiliki unsur perorangan dan UMK. Pertama, unsur perorangan. Perorangan berarti 1 orang. Pengertian ini hanya berlaku bagi warga negara Indonesia saja. Orang asing tidak boleh mendirikan PT Perorangan. Pendiri PT Perorangan hanya 1 orang dan dengan adanya pemisahan antara kekayaan pribadi dengan perusahaan. Perseroan perorangan mempunyai karakteristik tidak ada ketentuan modal dasar minimal. Kita cukup mengisi pernyataan pendirian. Pendirian PT Perorangan tidak memerlukan akte notaris. Cukup 1 orang pendiri atau hanya memiliki 1 pemegang saham dan tidak perlu ada komisaris di dalamnya. Unsur PT Perorangan berikutnya adalah UMK. UMK berarti usaha mikro dan kecil. Kriteria usaha mikro memiliki modal di bawah 1 miliar. Kriteria usaha kecil memiliki modal antara 1 sampai dengan 5 miliar. Kriteria usaha kecil memiliki modal di atas 1 miliar sampai dengan 5 miliar rupiah. Dengan demikian dapat dijabarkan bahwa PT Perorangan adalah PT yang didirikan oleh 1 orang dengan modal di bawah 5 miliar rupiah. Meskipun pendirinya hanya 1 orang, akan tetapi perlu ditegaskan bahwa PT Perorangan statusnya tetap sama, yaitu badan hukum sama seperti PT yang selama ini kita kenal dengan adanya minimal 2 pendiri dan pemegang saham yang selanjutnya kita kenal dengan PT biasa. Status PT Perorangan sebagai badan hukum ditegaskan di pasal 1 Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2021 yang menyebutkan perseroan terbatas yang selanjutnya disebut perseroan adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya
terbagi dalam saham atau badan hukum perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro dan kecil sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai usaha mikro dan kecil. Persyaratan pendirian PT perorangan pertama, membuat surat pernyataan pendirian sesuai dengan format yang ada pada lampiran di Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2021, yaitu PP tentang modal UMK. Kedua, perseroan perorangan ini didirikan hanya oleh satu orang. Dua, perseroan perorangan wajib memiliki modal dasar dan modal disetor. Ketentuan modal disetor minimal 25% dari modal dasar yang dibuktikan dengan bukti penyetoran yang sah. 4. Perseroan perorangan didirikan oleh WNI harus berusia paling rendah 17 tahun dan cakap secara hukum dengan mengisi pernyataan pendirian dalam bahasa Indonesia. Proses pendirian PT perorangan pertama didirikan oleh satu orang termasuk pemegang saham dan direktur, tidak ada komisaris ya. 2. Memiliki kegiatan usaha mikro dan kecil. 3. Pendiri membuat surat pernyataan pendirian. 4. Pendaftaran secara elektronik perseroan perorangan melalui laman Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia. Kelima, mengurus NPWP, NIB, dan izin usaha perseroan perorangan. Syarat pendirian perseroan perorangan pertama, KTP pendiri dan NPWP pendiri. 2. Memiliki kegiatan usaha mikro dan kecil. 3. Alamat perseroan perorangan. Jika alamatnya di Jakarta, maka harus memenuhi syarat zonasi sesuai dengan Peraturan Daerah Provinsi Khusus Ibu Kota Jakarta Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi. Keempat, surat pernyataan pendirian perseroan perorangan. Surat pernyataan pendirian perorangan tersebut didaftarkan secara elektronik kepada Menteri Kementerian Hukum dan HAM. Laporan keuangan PT perorangan. Perseroan perorangan ini wajib membuat laporan keuangan. Laporan keuangan tersebut akan didaftarkan secara elektronik. Lalu kementerian akan menerbitkan bukti penerimaan laporan keuangan secara elektronik juga. Adapun isi format dari laporan keuangan adalah sebagai berikut. Pertama, laporan laba rugi dan catatan atas laporan keuangan tahun berjalan. Apabila perseroan perorangan tidak menyampaikan laporan keuangan, maka akan dikenakan sanksi yang berupa pertama, teguran tertulis. Kedua, penghentian hak akses atas layanan atau pencabutan status badan hukum. PT perorangan ini dapat dirubah menjadi PT biasa. Perubahan perseroan perorangan apabila perseroan perorangan akan melakukan perubahan, maka perlu melakukan perubahan dengan mengisi surat pernyataan perubahan dengan isian perubahan sebagai berikut. Pertama, jangka waktu pendirian PT, nama dan tempat kedudukan PT perorangan tersebut, jumlah modal dasar, maksud dan tujuan serta kegiatan usaha PT perorangan. Keempat, modal yang ditempatkan dan modal yang disetorkan. Modal, nilai nominal dan jumlahnya. Yang berikutnya adalah alamat PT dan nama lengkap, tempat dan tanggal lahir direktur. Lanjut.
pekerjaan, tempat tinggal, NI, NIK, nomor induk kependudukan Pak Direkturnya. Yang berikutnya adalah NPWP dari pendiri sekaligus direktur dan pemegang saham perseroan perorangan. Pernyataan perubahan ditetapkan dengan keputusan pemegang saham perseroan perorangan yang mempunyai kekuatan hukum sama dengan rapat umum pemegang saham dan diajukan kepada menteri secara elektronik untuk mendapatkan sertifikat.